Staff Civil Fighting Falcon dengan bangga mengawal penerbangan Indonesia. Kami mengaturkan ucapan terima kasih. Oh ya, sebelumnya kita lepas masker dulu ya, karena kita sudah melakukan protokol kesehatan dan kita juga ngobrolnya dengan jaga jarak. Nah, pada hari ini, seperti yang gue sampaikan tadi di depan, menjadi seorang penerbang melalui jalur PSDP merupakan salah satu pilihan alternatif bagi kalian yang bercita-cita untuk menjadi seorang penerbang di Tentara Nasional Indonesia. Nah, dan pada sore hari ini kita sudah bersama langsung dengan salah satu alumni dari PSDP atau Perwira Sukarela Dinas Pendek, Letnan Arfa. Halo Airman semua, saya Arfa Reza Utama, Letnan 2 Penerbang, Callsign Aslan. Saat ini berdinas di Skadron Udara 1, pesawat yang kami tunggangi adalah Hawk 100-200. Oke, yang pertama langsung aja, sebenarnya itu PSDP itu apa sih? Kenapa kok bisa jadi seorang penerbang gitu? Terima kasih Bang. Yang kami mengerti PSDP itu sendiri, yang dimana itu program dari Mabes TNI, di bawahnya lagi ada Kodiklat TNI, kemudian baru ada PSDP di sana. PSDP itu adalah seperti sebuah program dari Mabes TNI untuk atau mempersiapkan personil untuk menjadi seorang TNI. Oke. Nah, khususnya yang di spesialis ke profesi tersebut seperti kami, seperti saya ini jadi penerbang. Oke. Ya. Oke, berarti dari lulus SMA langsung masuk ke PSDP begitu ya? Iya, betul. Oke. Lalu pendidikannya berapa lama tuh untuk menjadi seorang PSDP, untuk lulus menjadi seorang perwira setelah lulusannya? Oke. Jadi pada saat saya dari awal pendidikan, yang waktu daftar itu tertulis adalah 33 bulan untuk programnya. Oke, hampir 3 tahun. Atau menyesuaikan dengan program yang sedang dijalani. Seperti saya kebetulan, saya kan PSDP kemarin dan menjadi angkatan pertama di PSDP ini yang berganti pesawat. Okay. Yang tadinya awalnya latih dasar menggunakan pesawat Bravo, AS200 Bravo, berubah menjadi Group. Okay. Nah, kemudian otomatis kan silabus pelajaran juga berubah. Dan itu sangat berpengaruh juga. Jadi makin lama juga ya pendidikan. Oh gitu. Ya. Terus ini Pak, tahapan-tahapan pendidikannya itu seperti apa? Apakah setelah masuk diterima menjadi PSDP langsung menerbangkan pesawat atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. Ya. Jadi PSDP penerbang TNI, di situ ada penerbang, ada TNI-nya Bang. Yeah. Yang otomatis kita diajarkan doktrin terlebih dahulu, didoktrin dulu sebagai seorang militer. Okay. Tidak terlepas dari itu juga, seorang penerbang pastinya adalah seorang perwira. Yeah. Yang artinya kita butuh ilmu mengenai masalah keperwiraan. Yeah. Dan itu juga dilatihkan. Jadi setelah latih dasar masalah kemiliteran selama 3 bulan, kemudian kita melaksanakan pendidikan lagi keperwiraan itu selama 2 bulan. Yeah. Di waktu itu saya di Skadron Pendidikan Patrol 1 Solo. Namun sekarang ini sudah pindah seluruhnya Bang ke Lembah Tidar. Oke. Ya. Di Magelang ya berarti ya? Iya, betul. Kemudian setelah itu kita baru berpindah ke Jogja untuk meneruskan program yang baru. Tidak langsung terbang. Oke. Kita masih ada kursus intensif bahasa Inggris. Ya. Kursus intensif bahasa Inggris. Ya, jadi diperkenalkan dulu ya, karena untuk menjadi seorang penerbang harusnya kan bisa bahasa Inggris kan? Ya, wajib. Karena kita percakapan di pesawat pun menggunakan bahasa Inggris. Wajib. Oke. Ada fase juga kita untuk terjun. Oke. Terjun para. Yeah, terjun payung. Okay. Kita waktu itu masih belum ada masukan mengenai penerbangan, belum ada pelajaran masa penerbangan. Okay. Kita terjun, setelah terjun itu barulah kita masuk ke fase ground school. Oke, ground waktu school itu untuk persiapan terbang ya. Persiapan terbang di latih dasar. Oke, itu berapa lama untuk tadi para dasar berapa lama? Di Sulaiman itu selama 1 bulan. Jadi kita juga dapat kualifikasi para terjun para. Okay. Kemudian setelah kita kembali dari para, kita kembali lagi ke Jogja ke Sekolah Penerbang TNI AU.
Itu untuk persiapan terbang yang diawali dengan ground school. Ya, maksudnya adalah pembekalan ya, sistem-sistem pesawat. Sistem pesawat, prosedur. Istilahnya teorinya sebelum kita melaksanakan terbang ya, teman semua. Jadi kita sebelum terbang itu kita harus mempelajari dulu. Sama kita seperti mau naik mobil, kita belajar dulu nih apa aja yang harus kita operasikan nanti saat kita mengendarai mobil itu. Gitu kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita ke simulator. Oke. Jadi persiapan matang dulu di darat, baru nanti kita menuju ke pesawat seperti itu ya. Oke, setelah selesai ground school, apa nih fase selanjutnya nih? Udah mulai baru masuk fase bina terbang. Oke, bina terbang. Bina terbang ada exercise ya, itu pasti sebuah suatu momen yang tidak akan terlupakan sampai kapanpun. Karena baru pertama kalinya bisa menerbangkan pesawat ya. Pesawat. Oke, setelah bina terbang sendiri dibagi berapa fase ya, untuk menyelesaikan fase bina terbang ini? Itu ada 2 fase, fase latih dasar, fase latih dasar. Kemudian setelah selesai tersebut, kita mengulang lagi dari awal lagi, ground school lagi untuk ke latih lanjut. Oke. Menggunakan pesawat yang berbeda. Oke, jadi beda platform pesawat ya? Iya. Oke. Nah, tetapi karena kita ini di PSDP, yang artinya adalah trimatra ya Bang ya. Trimatra, setelah lulus latih dasar, kita sudah mulai split. Jadi yang mungkin teman-teman harus tahu ya, jadi PSDP TNI ini tidak semuanya menjadi TNI AU ya. Jadi karena memang ini programnya di bawah Mabes TNI, sehingga memang masing-masing angkatan itu membutuhkan kebutuhan seorang penerbang, sehingga dibentuklah PSDP. Jadi bagi teman-teman yang kemarin menanyakan nih, Bang kalau jadi PSDP apakah langsung jadi TNI AU? Tidak. Jadi memang harus sudah dijuruskan masing-masing. Sudah dijuruskan. Oke, terus bagaimana? Dan kalau abang tanya juga, emang jurusannya itu berdasarkan apa sih? Ya bang, yang itu pastinya adalah berdasarkan bagaimana skill dasar kita dan bagaimana cocoknya kita. Apakah kita bisa menilai? Tidak bang. Yang menilai ada instruktur, jelas. Ya. Jadi juga minat dan psikologi juga mendukung ya? Mendukung. Mendukung. Tapi percayalah, pasti instruktur lebih paham untuk mengenai masalah profesi ini ya bang. Terbaik buat kamu lah ya istilahnya. Percaya. Dan apapun itu sebenarnya sama saja bang. Sama saja, kita tetap sama-sama nerbangin pesawat ya nanti setelah lulus ya, jadi nggak sama-sama jadi penerbang juga. Cuman hanya beda matra. Nah kemudian setelah lulus latih dasar, kita split angkatan darat dan angkatan udara bang. Nah kemudian juga di angkatan udara ini dia tetap di sekolah penerbang TNI AU di Jogja, yang angkatan darat persiapan untuk belajar helikopter di Pangkalan Udara Surya Dharma. Surya Dharma untuk persiapan belajar latih lanjut helikopter EC-120 Kolibri. Jadi berarti yang angkatan darat dipusatkan di Rotary ya. Kalau yang angkatan udara waktu itu di fixed wing. Tapi ini merupakan kebijakan berbeda-beda setiap tahunnya bagi pimpinan ya. Jadi berapa orang dan jurusan kemana saja itu tiap tahun akan berbeda-beda bagi PSDP, karena kebutuhan masing-masing angkatan kan berbeda-beda, sehingga tiap tahunnya akan berbeda. Jadi tahun ini mungkin tidak ada angkatan laut, tahunnya Arfa tidak angkatan laut, mungkin tahun depan ada angkatan darat, laut dan udara. Jadi menyesuaikan, begitu ya Pak. Oke, setelah itu latih lanjut, kemudian Arfa masuk ke fixed wing ya? Fixed wing, jurusan tempur. Waduh. Nah, kenapa tuh Arfa kok pengen jadi jurusan tempur tuh kenapa? Motivasinya apa? Sebenarnya motivasi saya adalah laksanakan saja yang terbaik. Yang tadi saya bilang adalah saya memegang prinsip, ya udah saya percayakan saja ke instruktur saya percayakan para atasannya yang menurut saya dalam bidang ini mereka lebih paham daripada saya. Jadi dan dari instruktur lainnya dan dari para atasan juga menyampaikan kamu cocoknya juga di tempur. Saya terima. Dengan percaya tidak percaya sih bang, percaya tidak percaya dengan masukan-masukan tersebut dan saya diarahkan untuk ke jurusan tempur, justru sistem belajar saya enak, malah lebih enak, malah lebih dapat cocok. Jadi tidak usah muluk-muluk kok saya. Tapi lo juga ngerasa enjoy gitu masuk ke jurusan tempur, bareng temen tempur itu lebih enjoy ya. Ya. Jadi setelah kita selesai bina terbang, kita tetap di split lagi yang permatra untuk melaksanakan pendidikan kematraan. Kematraan. Jadi setelah selesai terbang dengan pangkat waktu itu Sersar Mayor Siswa. Sersar Mayor Siswa, sudah selesai terbang kita
melaksanakan ground school lagi. Oke, untuk mempelajari tentang Kematraan masing-masing personil tersebut yang udah dipilih tadi, Bang. Nah, kalau di Angkatan Udara kebetulan ada 6 orang meeting saya masuk Angkatan Udara. Kita masih di Jogja melaksanakan pembekalan kematraan. Oke, jadi diajarkan doktrin-doktrin TNI Angkatan Udara ya tentunya ya. Sistematisnya, organisasinya. Oke. Yang darat pun sama juga ya mempelajari. Yang darat sama. Mereka ini ke Semarang, Bang. Oke, di Pusdik Penerbat ya. Pusdik Penerbat. Mereka ada sebuah kecabangan sendiri di sana, ada pelatihannya sendiri. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu? Selanjutnya setelah kita selesai dan di Angkatan Darat Matra ini selesai, kita ini satu angkatan ini berkumpul lagi. Oke. Berbagi pengalaman lah istilahnya. Nah, betul, Bang. Oke, setelah itu selanjutnya? Kemudian kita wing day. Oke, selesai pendidikan ya, selesai semua paket pendidikan, penutupannya adalah wing day. Jadi dilantik dulu menjadi seorang perwira, baru dilantik menjadi seorang penerbang. Oke. Makanya kita disebut adalah perwira penerbang. Nah, gitu ya. Oke. Gitu, Bang. Untuk setelah kita wing day tersebut, baru kita ditentukanlah di satuan mana kita nanti ditempatkan. Oke, jadi masing-masing personil akan di-split lagi ya ke satuan beda. Dan kebetulan Arfa ini masuk ke jurusan tempur dan dijuruskan di Skadron Udara 1. Oke, salah 1. Nah, itu adalah salah satu cerita Arfa ya, dari dia melaksanakan pendidikan untuk menjadi seorang penerbang tentunya di PSDP. Dan juga mungkin teman-teman pada penasaran nih, motivasi Arfa untuk menjadi seorang penerbang khususnya untuk di TNI sendiri itu kenapa sih? Kenapa dulu pengen daftar PSDP lah istilahnya? Baik, Bang. Kalau masalah kenapa saya ingin daftar PSDP, sebenarnya adalah karena saya tidak mau melewatkan segala kesempatan yang ada. Oke. Jadi kebetulan waktu itu melihat ada pengumuman penerimaan PSDP ya? Gitu deh. Ya, Bang. Jadi waktu itu saya niatnya daftar akademi militer tapi kurang umur. Oke. Kurang nunggu dulu ya? Iya, menunggu dulu. Sambil menunggu itu ada kesempatan dan pas waktu itu saya umurnya. Kembali lagi prinsip saya tidak akan melewatkan kesempatan sedikit apapun. Dan saya tidak berpikir mematok bahwa saya ingin ke sana dan saya harus ke sana. Tidak, banyak sekali jalan untuk mencapai sana. Ujung-ujungnya sih jadi TNI dong, Bang. TNI juga. Iya, jadi TNI juga. Jadi buat teman-teman juga sudah jangan mulai memilih apa yang belum ditakdirkan pasti kepada kita. Mending gitu. Ada kesempatan depan, coba dulu. Walaupun gagal kita masih bisa nyoba selanjutnya. Jadi gitu. Tidak putus asa juga ya. Kayak gitu. Baik, Bang. Terkait hal tersebut, jujur saya sama sekali tidak pernah merasa ada perbedaan mulai dari daftar sampai dengan saat ini. Mungkin teman-teman kan pasti bingung juga dengan kata-kata PSDP itu, Bang, prajurit sukarela dinas pendek. Betul. Tapi fase-fase yang telah saya lewati adalah sama saja seperti pendaftaran lainnya. Oke. Ya, sama juga dengan penerbang yang dari lulusan Akademi Angkatan Udara gitu ya. Iya, sama. Sekarang juga kita berdirinya sama, Bang. Oke. Jam tangan sama. Sama juga. Overall sama juga. Oke. Kemudian kalau masalah perbedaannya tidak ada, saya bilang, Bang. Tidak ada yang signifikan. Kalau juga ini salah satu prinsip saya juga, Bang. Jadi jangan harap alma matermu itu membawamu. Kamulah yang bawa alma matermu. Quote of the day nih ya. Mantap banget ya. Sama aja kan, Bang, ya. Bang, alhamdulillah. Dan kalau mungkin teman-teman menanyakan perbedaannya sendiri dari penerbang lulusan Akademi Angkatan Udara dan PSDP, secara keseluruhan sebenarnya sama. Kita juga sama-sama mengoperasikan pesawat yang sama. Ya kan. Pendidikan juga sama. Cuman yang diperbedakan adalah sistem pendidikannya saja waktu pembentukan. Kalau Arfa tidak melalui akademi, tapi kalau yang dari AU melalui sistem akademi dan juga Bang, ya? digodok dulu, dan kita lebih dibanyakan akademis sehingga kita memiliki lulusan sarjana sains terapan pertahanan. Mungkin itu aja di perbedaannya, tapi selebihnya sama seperti itu. Banyak juga teman yang nanya, setelah nanti masa pengabdian selama 10 tahun seorang PSDP itu apakah sistemnya bagaimana? Apakah wajib melanjutkan untuk menjadi seorang TNI atau bisa berpindah ke maskapai seperti itu? Untuk dari judulnya kan prajurit sukarela dinas pendek. Sebenarnya itu sama saja seperti lembaga pendidikan lain, termasuk Abang, sama saja.
tapi namanya saja prajurit sukarela dinas pendek. Betul. Nah, kemudian mengenai 10 tahun bisa keluar atau tidak, itu banyak faktor. Iya. Bisa jadi juga kebijakan pimpinan di masa Masing-masing, tersebut, oke. di masa tersebut, kemudian kebijakan permateranya seperti apa. Dan juga keinginan masing-masing pribadi mungkin. Iya, betul Bang. Oke. Ya. Kalau lu gimana, Pak? Kalau saya sendiri, kalau saya pribadi, nanti teman-teman pasti akan merasakan juga pada saat teman-teman masuk ke PSDP ini dan lulus. Yang saya rasakan adalah saya dibesarkan sampai dengan saat ini, saya diajarkan terbang, saya diajarkan kemiliteran, saya diajarkan masalah keperwiraan. Di situ juga tercipta jadi ada keluarga yang baik di skadron lagi kan, Iya. keluarga yang baik di skadron. Jadi saya rasa kalau sampai dengan saat ini saya belum ada kepikiran mengenai permasalahan tersebut. Oke. Anggapannya saya udah jatuh cinta sekali sama Wih, mantap banget. TNI Jadi ini. memilih untuk melanjutkan ya. Iya. Cuman memang diberikan pilihan ya oleh lembaga di mana nanti setelah masa dinas 10 tahun itu bisa melanjutkan di karir di TNI maupun bisa untuk mengundurkan diri Iya, dari TNI. Terus ini Pak, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang pengen mendaftar PSDP. Kan kebetulan ini kita sedang ada pembukaan pendaftaran PSDP kan. Ditutup sampai dengan tanggal akhir Agustus. Jadi mungkin bagi teman-teman yang masih berminat silahkan mendaftar seperti itu. Dan mungkin dari Arfa sendiri ada pesan-pesan yang disampaikan ke teman-teman di rumah. Ya. Sebenarnya pesan-pesannya sudah saya selipkan tadi Bang di kata-kata yang tadi. Yang pertama itu pasti restu orang tua. Kemudian jangan pernah sepelekan setiap ada kesempatan. Oke. Jadi dan juga jangan pernah ragu untuk memilih sesuatu yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Oke. Saya juga jadi penerbang tempur, siapa sangka Bang. Oh. Karena ada kesempatan Diambil kan. Iya. Kebetulan juga masuknya jurusan tempur ya. Iya. Gitu. Oke, mungkin itu aja buat teman-teman airman di rumah yang masih penasaran apa sih itu PSDP. Tadi sudah dijelaskan dengan Arfa panjang lebar, bagaimana sistem didikannya, lulusannya seperti apa, apakah nanti setelah lulus diperlakukannya seperti apa, dan tadi sudah dijawab semua oleh Arfa. Dan sekali lagi buat teman-teman yang masih pengen untuk bergabung seperti kita, silakan untuk mendaftarkan diri menjadi prajurit sukarela dinas pendek atau PSDP. Kebetulan kita sedang melaksanakan rekrutmen dan pendaftaran juga ditutup sampai dengan akhir Agustus. Jadi bagi kalian yang masih pengen mencoba, silakan, masih ada kesempatan mendaftar. Persiapkan dengan baik segalanya, dan apabila kalian sudah berusaha dengan yang terbaik, insya Allah hasil yang dihasilkan juga pasti akan baik.